Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Natasha Naumuru, Miss Earth Indonesia Ecotourism 2020, yang juga founder Untuk Bumi, yang akan membahas kegiatan dan aktivitas apa saja yang ada di Untuk Bumi. Mari kita ikuti videonya. Hai Kak, selamat siang. Selamat siang. Aku mau nanya, gimana Kakak menginisiasi komunitas ini yang karena kan kita tahu komunitas tuh yang kita buat ini kan non-profit ya berarti ya. Itu belum pasti gitu keuntungannya, tapi apa yang bikin Kakak yakin gitu loh, biar ini tetap jalan? Oke, thank you pertanyaan ini bagus banget nih Unike. Oke, apa yang buat aku yakin ya? Oke, karena aku ngeliat sih sebenarnya, aku ngeliat kalau ketika kita benar-benar memberikan 100% di apapun yang kita kerjakan, dan ada orang-orang yang ngomong ke kita bahwa mereka senang banget Untuk Bumi ada karena mereka jadi punya platform, jadi bisa untuk bersuara gitu ya, menyuarakan apa yang selama ini mereka ingin suarakan, apa yang mereka ingin kerjakan selama ini bisa melalui Untuk Bumi. Itu sih sebenarnya yang bikin aku maju terus gitu ya. Karena aku yakin gitu kita semua teman-teman di sini, teman-teman finalis Putri Bumi Indonesia 2021 pasti punya ingin untuk menjadi sebuah perubahan atau setidaknya memiliki andil gitu ya di bidang ini gitu ya, di bidang ini, tapi nggak tahu mau kemana gitu. Dan itu terjadi juga di Untuk Bumi, di mana teman-teman Untuk Bumi ini pengen banget tuh ngelakuin sesuatu, pengen banget bikin beach clean up, pengen banget bikin webinar, pengen banget speak up tentang isu-isu lingkungan yang mereka itu benar-benar concern tapi nggak tahu memulai dari mana begitu. Jadi seneng banget, itu ada sebuah kesenangan tersendiri di mana rasanya tuh bangga banget sama teman-teman sendiri, sama sama teman-teman rekan-rekan kerja sendiri gitu. Itu sih menurut aku. Oke, terima kasih karena saya. Thank you juga Unike. Oke, masih banyak yang ingin bertanya. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada Vilen Christine. Halo, selamat sore Kak Natasha. Sore. Oke Kak, jadi jujur aja waktu aku kuliah kemarin, aku ada bikin, karena ini juga tugas, jadi aku ada bikin kayak campaign, kalau kakak mau lihat bisa They Make Your Clothes. They Make Your Clothes, jadi maaf, kemarin itu aku sempat mikir untuk mau melanjutkan, tapi karena satu dan lain hal, karena aku juga bergerak sendiri, kalau misalkan aku mau lanjutin, itu agak sedikit sulit gitu. Aku mau nanya sama kakak, kalau misalkan memang aku nanti akan melanjutkan, bagaimana aku memotivasi diri aku dan bagaimana cara aku nge-reach up teman-teman aku untuk bantu aku ikut untuk menjalankan ini lagi gitu. Karena jujur aja, yang aku buat ini juga berkaitan dengan sampah fashion, terus sudah kayak gitu ke pekerja-pekerjanya juga, terus ke limbah-limbah segala macam kayak gitu-gitu, dan fast fashion yang lagi tren sekarang ini yang kayak sangat di concern gitu. Gimana cara kakak untuk motivasinya? Aku mau nanya itu aja sih. Oke, thank you Vilen. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Ini I really like this. They make your clothes, benar ya? Ya, they make your clothes. Jadi aku lebih concern ke para pekerjanya itu karena memang aku jurusan hukum. Jadi aku lebih concern ke anak-anaknya itu, para pekerjanya dibayar upahnya rendah segala macam dan lain-lain. Tapi ini aku mau untuk kembangin lagi kalau misalkan bukan cuman itu doang loh yang terjadi gitu. Bisa juga ke concern ke lingkungannya atau misalkan concern ke pabrik dan lain-lainnya gitu. Oke. Aku seneng banget nih, karena kamu udah berani untuk bikin suatu hal yang different gitu ya. I know it's not easy, benar-benar nggak easy, nggak gampang, aku tahu.
Dan aku sendiri dan teman-teman untuk bumi, karena mungkin karena kita cewek-cewek juga, jadi kita juga concern terhadap isu-isu fashion dan slow fashion, sustainable fashion dan sebagainya, begitu. First of all, tentang yang gimana caranya supaya kamu bisa tetap lanjut gitu ya. I would say from my personal experience, if you want to go far, you go alone gitu ya. No, if you want to go far, if you want to go far, you go together. Tapi kalau misalnya kamu cuma mau pergi jalan cepat aja, kamu lakukan sendiri begitu. Jadi itu sih yang aku pegang ya. Aku benar-benar mulai dari awal, aku tahu aku nggak bakal bisa sendiri kalau misalnya aku mau bikin sesuatu yang besar. Jadi that's why aku gandeng 3 teman aku lagi, kebetulan kita kurang lebih seumuran, dan aku tahu mereka punya hati juga di isu-isu lingkungan ini. Jadi kita berempat gitu mulainya. Jadi kalau misalnya aku boleh kasih saran, kalau kamu benar-benar mau ini jadi suatu hal yang impactful, I would say mungkin kamu bisa nyari partner atau teman-teman yang make a great team gitu. Karena milih orang-orang untuk jadi satu tim itu nggak gampang juga gitu ya. Harus ada orang-orang yang tepat, harus ada orang-orang yang mau bekerja dari hati, harus ada orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Itu sih mungkin challenge-nya ya, kalau menurut aku. Terus kedua juga, kita tuh nggak bisa untuk maksa orang. Jadi nggak bisa untuk bilang, ayo dong ikut campaign kita, pokoknya campaign kita bener, pokoknya ini yang terbaik, ayo ikut, ayo join gitu. Nggak bisa, tapi kita harus tahu bahwa orang itu mau bergerak kalau dia emang mau gitu. Orang itu mau berubah kalau emang dia sendiri mau gitu dari hati gitu. That's why kamu juga harus tahu kemana kamu target campaign kamu tersebut gitu. Mungkin itu sih ya kalau misalnya dari aku alamin beberapa setahun belakangan ini kurang lebih seperti itu. First, aku wrap up ya. First, kalau misalnya kamu mau itu apa yang kamu lakukan itu jadi suatu yang besar dan berjalan panjang gitu ke depannya, I would say you have to need a great team yang dinamika timnya bagus, yang punya visi misi yang bagus, dan orang-orang yang tepat. Itu pertama. Jangan pernah jalan sendiri. Mungkin bisa, tapi nggak akan secepat dan sebesar yang kamu lakukan kalau misalnya kalian bareng-bareng. Kedua, itu kita nggak bisa maksa orang. Jadi carilah target yang tepat, target market, target audiens yang tepat. Karena misalnya kamu udah lakukan yang terbaik dan kamu sudah lakukan yang betul gitu, pasti itu akan diberikan juga, itu pasti akan kelihatan juga gitu. Jalannya itu pasti akan terbuka satu-satu. Kurang lebih seperti itu sih. Semoga menjawab ya, Vilen. Semangat. Ya, Kak. Makasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, berikutnya kita berikan kesempatan kepada Maria. Maria Stella Dimax. Iya. Halo? Ya, halo, silahkan. Oh iya, jadi aku mau bertanya nih sama Kak Natasha Namoru. Karena kan tadi kakak sempat bilang kalau misalnya pernah kakak ada keinginan, mungkin ada pikiran untuk nggak melanjutkan untuk bumi ini. Nah, kira-kira kalau saat itu kakak berhenti, kira-kira apa hal lain yang mungkin sekarang kakak lakukan selain untuk bumi ini? Gitu, maksudnya kayak sekarang kakak melihat kakak ke depannya itu sedang melakukan apa sih? Karena sudah tidak meneruskan untuk bumi ini begitu. Oke, terima kasih Maria pertanyaannya. Oke, ini kita berandai-andai ya. Kalau misalnya saat itu aku dan teman-teman tidak memutuskan untuk melanjutkan untuk bumi, mungkin kita akan jalan dengan jalan hidup kita masing-masing. Pertama dengan karir kita masing-masing, dan kedua kita pasti akan nyesal. Kenapa? Pasti ada penyesalan yang sangat-sangat besar karena kita tahu kita pengen untuk menjadi perubahan dan membuat perubahan di
isu-isu lingkungan dan at least di lingkungan kita gitu ya tentang environment, tapi kita nggak lakukan. Nah, itu akan menjadi satu penyesalan yang mungkin salah satu penyesalan terbesar mungkinnya di hidup kita berempat gitu. Jadi bisa dibilang untuk bumi itu adalah salah satu hal yang terbaik yang pernah aku punya di kehidupan aku gitu. Dan aku yakin 3 teman-teman lainnya juga seperti itu. Begitu. So mungkin ini nggak tahu ya, aku balik lagi nih, kita tarik lagi ya ke ketika aku karantina Miss Earth Indonesia tahun 2020. Jadi gini sih, sebenarnya awalnya itu aku tahu kalau misalnya aku tuh backgroundnya bukan dari arsitektur gitu ya, tapi aku sudah mulai aware tentang isu-isu lingkungan itu ketika aku kuliah di arsitektur. Kenapa? Karena di arsitektur itu ada yang namanya green building, sustainable design dan sebagainya gitu. Jadi itu yang mulai bikin aku interested gitu ya sama hal-hal yang berbau lingkungan. That's why kenapa aku akhirnya join Miss Earth Indonesia itu. Nah, kemudian ketika aku join Miss Earth Indonesia, kita kan harus memiliki sebuah advokasi. Apa sih yang mau kita suarakan? Apa sih yang mau kita bawakan gitu ya? Pesan yang ingin kita bawakan di Miss Earth Indonesia. Dan aku ngerasa bahwa ini sebuah potensi yang besar banget untuk bikin sesuatu hal yang berkelanjutan gitu. Jadi aku tanpa pikir panjang udah langsung ajak 3 teman lainnya gitu. Jadi aku benar-benar mungkin bisa dibilang hampir nggak kebayang ya kalau misalnya aku dan teman-teman kemarin itu nggak memutuskan untuk melanjutkan, karena it's one of my greatest blessings kalau menurut aku, dan aku sangat-sangat berterima kasih dengan Elle John Pageants dan juga Miss Earth Indonesia karena sudah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Begitu. Terima kasih Maria, pertanyaannya semoga menjawab. Terima kasih Kak. Oke, masih banyak yang ingin bertanya Kak Natasha. Berikutnya ada Rambu Welirana. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, dengan segala pencapaian kakak hingga saat ini, siapa sih guru atau sosok yang berpengaruh dalam hidup, dan nilai hidup apa yang kakak dapatkan dan kakak pegang sampai sekarang? Terima kasih. Wow, ini I really like this question. Thank you, Rambu. So, figur yang mungkin salah satu yang impactful di kehidupan aku adalah orang tua ya, terutama papa. Kenapa? Karena papa itu dari kecil selalu bilang, kalau kamu melakukan suatu hal yang benar, kamu nggak usah takut, gitu. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan sesuatu yang benar, ya lakukan, gitu. Jangan sampai nanti menyesal. Jadi papaku itu tipenya yang sangat suportif. Mama juga ya, mama juga. Cuman yang dari kecil ngomong seperti itu papa. Jadi aku lebih ingat kata-kata itu. Gitu. Jadi that's why aku bisa dibilang kayak agak keras kepala ya untuk kayak aku pengen ini nih, aku pengen ini, dan aku tahu itu bukan suatu hal yang salah gitu, dan tidak akan merugikan orang lain juga gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya udah kayak gitu ya jalanin gitu, tapi tanggung jawab juga dengan pilihan kita, begitu ya. Kurang lebih begitu sih. Aku to the point aja, begitu Kak Rambu. Semoga menjawab. Thank you. Berikutnya ada Magdalena. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Natasha atas sharingnya mengenai advokasi kakak yang sangat luar biasa di Untuk Bumi. Penasaran nih Kak, tadi kan sudah ditampilin beberapa kegiatan dan prestasi-prestasi nih dari Untuk Bumi. Nah, kalau di Untuk Bumi sendiri, tahun ini tuh sudah menggapai goals apa aja sih Kak? Dan untuk kira-kira ada goals yang belum dicapai dan ingin dicapai di tahun depan nggak Kak? Serta bagaimana sih cara mencapai goals itu yang dilakukan Untuk Bumi? Terima kasih. Terima kasih. Kamu panggilannya siapa, Magdalena? Panggil aku Lena sih Kak. Oke, Lena. Thank you. Oke, tentang Untuk Bumi ya. Untuk Bumi, udah follow belum nih Instagramnya Untuk Bumi? Ayo, teman-teman udah follow belum? Di follow ya, teman-teman. Pencapaian kita sebenarnya, aku bisa bilang banyak banget sih yang kayak milestones ya jatuhnya. Karena ketika kita awal bikin Untuk Bumi juga kita benar-benar blur
To be honest itu blur gitu. Kita tahu gambaran besarnya apa, tapi kita nggak tahu nih kecil-kecilnya apa. Kita nggak tahu setahun ke depan kita mau bikin apa ya, impact yang sebesar apa gitu. Jadi akhirnya dengan modal nekat kita jalanin dulu aja begitu ya. Dan ternyata ketika dijalanin, jalannya tuh baru terbuka nih satu-satu. Oh, ternyata kita bisa bikin base camp di Kalimantan Timur. Itu kayak suatu hal yang kita nggak pernah pikirkan ketika awal-awal ada gitu ya. Dan juga ternyata Kalimantan Timur jalan nih, akhirnya kita bisa nih bikin Bali gitu kan. Kayak itu satu hal yang nggak pernah kita pikirkan gitu. Tapi ternyata ketika kita lakukan suatu hal yang benar dan tidak merugikan orang lain dan mungkin akan bahkan memberikan impact dan manfaat yang baik untuk lingkungan sekitar, itu malah jalannya itu akan ditunjukkan begitu. Jadi kurang lebih itu sih, aku nggak bisa pilih salah satu, karena menurut aku semua pencapaian, semua hal, bahkan sampai kecil-kecil seperti bikin webinar aja, menurut aku itu adalah sebuah pencapaian yang sangat-sangat besar. Aku dan teman-teman aku 1 tahun sebelum ini nggak pernah mikir kita bisa bikin webinar, kita nggak pernah mikir kita bisa kolaborasi, bahkan kerjasama dengan pihak-pihak yang lebih punya nama gitu ya daripada Untuk Bumi. Karena Untuk Bumi masih 1 tahun, kayak sebenarnya 1 tahun pun itu itu belum dipotong bulan-bulan di mana kita masih merenung, kita masih bingung mau ngapain. Nah itu ya, jadi itu sih kurang lebih untuk yang sudah terjadi, sudah lewat. Tapi kalau misalnya kita lihat ke depan, apa yang ingin dicapai oleh Untuk Bumi, sebenarnya banyak banget. Aku mungkin kasih sneak peek aja untuk Bumi ke depan. Yang sudah pasti ada adalah webinar-webinar. Kemudian program Kalimantan kita masih jalan, program Bali kita masih jalan. Jadi teman-teman pastiin ya udah follow Untuk Bumi, karena kita bakal share banyak hal exciting dan mungkin surprising ke depannya. Gitu, ditunggu aja. Thank you, Lana. Terima kasih Kak Natasha, sukses untuk Bumi, dan aku udah follow loh Kak. Thank you. Semangat. Thank you. Terima kasih Kak. Oke, berikutnya kita persilakan kepada Devia Nabila. Baik, halo Kak Natasha. Halo. Ya, saya mau nanya Kak, gimana sih cara kakak dan teman-teman kakak ini yang tadinya skupnya cuma berempat ya, terus udah mulai sekarang semakin banyak. Itu kan kita sama-sama tahu kalau sebenarnya anak-anak muda di Indonesia ini tidak semuanya itu sadar dan peduli ya akan lingkungan gitu. Nah, gimana cara kakak dan teman-teman kakak untuk bisa mengajak mereka mungkin pelan-pelan untuk peduli juga terhadap lingkungan, seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih. Kamu panggilannya siapa? Itu name tag-nya hijau juga. Nabila, Kak. Nabila, halo Nabila, kamu cantik sekali hari ini. Thank you pertanyaannya ya. Oke, gimana caranya kita mengajak teman-teman atau orang-orang lain untuk ikut juga dengan kegiatan ini, dengan movement ini, dengan apapun yang kita edukasikan gitu ya. Balik lagi tadi aku juga udah sempat ngomong, kita nggak bisa maksa orang. Gitu. Kalau misalnya orang mau melakukan sesuatu hal, itu harus dengan kemauan dari hati dia sendiri. Gitu. Jadi kita nggak pernah di Untuk Bumi itu kita nggak pernah yang kayak, ayo kamu harus ikut ini gitu ya. Ayo pokoknya statement kita yang paling benar, statement orang lain salah, nggak gitu. Kita nggak pernah seperti itu. Itu nggak. Itu bukan citranya Untuk Bumi. Untuk Bumi itu lebih ke mengedukasi, gitu ya. Kita lebih ke seperti ibaratnya gini, ini loh ada hal ini loh yang baik loh gitu. Kalau tertarik boleh nih ikut, nanti kita sama-sama belajar apa sih yang bisa kita petik dari isu ini dan apa yang bisa kita lakukan untuk menanggapi isu ini begitu. Jadi kita selalu lihat dua sisi gitu ya, karena suatu isu itu pasti selalu ada dua sisi gitu, dan kita selalu ingin dan mencoba untuk mengupas dari sisi-sisi tersebut, kurang lebih begitu. Dan terus juga kalau misalnya kita sih di Untuk Bumi, karena emang anak-anaknya senang gitu ya dengan isu-isu lingkungan dan gimana cara kita sebagai anak muda itu bisa contribute. Jadi itu kita sudah secara otomatis itu kelihatan di kehidupan kita masing-masing. Jadi contoh posting story tentang ini loh ada kegiatan ini, ini loh ada isu ini kayak gitu. Nah nanti
orang-orang yang di sekitar kita itu kan lama-lama akan mulai aware tuh. Oh, apa ya ini ya gitu. Oh, ini menarik juga ya. Oke, poin Instagramnya. Oh, follow oh ternyata ada event ini, oh ada webinar ini, oh ada kegiatan ini gitu. Jadi mulai dari situ sih. Dan pastinya nggak bisa instan dan itu adalah suatu hal yang berkelanjutan, yang panjang dan it's a long game gitu. Tapi kalau kamu emang benar-benar suka dan aware di bidang ini, ya kamu pasti tanpa disuruh juga pasti akan bergerak gitu kan. Kurang lebih begitu sih, Nabila. Semoga menjawab. Terima kasih Kak Natasha. Terima kasih. Baik, Kak Natasha dan finalis, mungkin kita membuka satu sesi pertanyaan lagi. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk Kak Natasha di sesi ini tentunya. Kita persilahkan kepada Jessica Grace. Baik, terima kasih Kak Laura atas kesempatannya. Halo, selamat sore Kak Natasha. Selamat sore. Grace izin bertanya Kak, dalam suatu komunitas kan tentu ada banyak orang Kak, dan tentu setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda, ide yang berbeda-beda. Nah, menurut Kak Natasha sendiri, bagaimana cara kita menyatukan ide-ide tersebut? Karena kan biasa kalau misalnya ada yang salah paham atau semacamnya itu kan sedikit sulit untuk disatukan atau untuk diselesaikan. Nah, kalau Kak Natasha sendiri, bagaimana cara untuk mengatasinya? Bahkan sampai untuk bumi sendiri bisa sampai berkembang ini sebesar ini. Terima kasih Kak Natasha. Terima kasih Grace, that's a really good question. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang hal ini, it comes to teamwork and choosing the right people in your team. Itu sudah pasti. Tapi ada sisi individunya juga, di mana kalau aku kan kebetulan dan puji Tuhan diberikan kesempatan untuk menjadi President Director, which means seluruh untuk bumi tanggung jawab aku begitu, dan aku juga harus bisa untuk manage timnya gitu. Kita tahu anggota kita banyak banget kan ya, hampir 100 dan tim intinya ada 8. It's not an easy task, udah pasti, dan it comes to leadership kalau menurut aku gitu. Menurut aku nggak cuman kamu leadership tuh nggak tergantung kamu tuh ada di posisi paling atas atau enggak menurut aku. Tapi it comes to yourself, makanya itu balik lagi kan tadi aku bilang itu balik ke individu kita masing-masing gitu. Kita semua tuh sebenarnya leader gitu. Kamu mau cuman jadi staff, kamu juga leader gitu. Kamu leader itu adalah satu orang yang bisa mengayomi, bisa netral lah kalau menurut aku ya gitu. Jadi leadership itu suatu hal yang menurut aku harus dipelajari gitu. Dan aku juga belajarnya trial and error gitu ya. Jadi ya ada pahitnya, ada manisnya, dan selama perjalanan 1 tahun ini aku belajar gimana caranya menjadi leader yang baik, gimana caranya mendengarkan orang, gimana caranya ketika ada konflik begitu ya di dalam satu tim, gimana sih sebenarnya kita tuh sebagai leader tuh harus bisa bertindak begitu. Karena performa satu tim itu sangat-sangat ditentukan oleh siapa leadernya dan bagaimana karakter leadernya. Itu yang aku percaya. Jadi that's why aku benar-benar berharap ya hopefully ya aku bisa jadi Presiden Director yang baik untuk teman-teman di Untuk Bumi. Karena mereka semua tuh luar biasa. Mereka semua itu sangat inspiring dan wah luar biasa lah. Aku benar-benar yang wow, ini semua mereka benar-benar punya kemauan yang keras untuk kita sama-sama ayo bangun untuk bumi gitu. Kalau ada satu yang kayaknya kok down atau gimana, nah dia pasti bisa ayo kita sama-sama bangkit lagi kayak gitu. Jadi ya balik lagi gitu ya, kalau ngomongin tentang leadership juga harus diimbangi dengan teamwork yang baik gitu. Jadi choosing the right choosing the right people on your team itu sangat-sangat menentukan gitu. Tapi jangan lupa kalau kitanya juga harus juga bisa terus mengupgrade diri, terus tahu kita tuh kurangnya di mana, terus kita kelebihannya di mana. Nah, itu dan ya itu mungkin akan bisa kita belajar seiring berjalannya waktu gitu sih kurang lebih. Semoga menjawab ya.
Grace. Thank you. That's a great question. Kak Natasha. Oke, thank you so much Kak Natasha. Bagaimana, apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin Kak Natasha sampaikan? Oke, terima kasih banyak ya Kak Laura dan teman-teman juga finalis. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Ini wah luar biasa deh. Aku cuma mau bilang nanti selama perjalanan teman-teman di Putri Bumi Indonesia, it will be an amazing journey. This is just the start, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya dan merasa punya capability-nya dan kesempatannya untuk membuat suatu hal yang lebih besar, go for it gitu. Go for it. Dan kalau misalnya teman-teman nanti mau tahu kegiatan untuk Bumi lebih jauh atau misalnya bahkan mau I don't know collaboration maybe mungkin bisa kontak aku secara personal atau langsung ke untuk Buminya gitu. I would say thank you so much untuk kesempatannya hari ini. Kalian keren-keren banget, luar biasa, semangat ya. Dan ya kurang lebih itu aja. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa cerita lebih jauh begitu. Terima kasih Kak Laura dan teman-teman semua. Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi 2021 dari narasumber Natasha Nomuru, Miss Earth Indonesia Ecotourism 2020 yang juga founder untuk Bumi. Bermacam kegiatan dari webinar, Green Voyage Bali Project, Bumi Box, Beauty is Pain Workshop, Pantai Batu Belik Beach Clean Up, dan kolaborasi dengan beberapa partner untuk Bumi yang tentunya berfokus seputar eco lifestyle dan sustainability.